Assalamualaikum, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Oke, maafkan nih latar belakangnya berantakan, oke nggak apa-apa ya. Jangan hiraukan latar belakang yang berantakan. Yang kalian harus dengar dan pikirkan, ini pikirkan ceritanya cuy. Oke, di sini saya akan menceritakan sebuah cerita, di mana cerita ini adalah cerita persaingan bisnis cuy. Persaingan bisnis yang dibilang kalau bahasa sekarang itu santet mungkin ya cuy ya, kiriman santet yang dimana yang menjadi korban ini adalah saingan bisnisnya. eh, Sebelumnya ini berpartner, rekan kerja, rekan bisnis gitu cuy, pecah kongsi. Akhirnya si setelah pecah kongsi ini temannya ini disantet oleh temannya, tapi tidak terbukti sih karena memang santet sampai sekarang ini nggak kebukti ya cuy. Kita sambil ngudut ya, sambil santai, kalian juga sambil ya santai, sambil ngudut, sambil ngopi, sambil dengar cerita ini. Oke, kita mulai saja ke ceritanya. Jadi di sini ada yang namanya Pak Wahyu. Ini nama bukan nama sebenarnya ya, ini hanya sebuah cerita saja. Bila ada kesamaan, mohon maaf. Jadi Pak Wahyu ini adalah seorang tukang bakso, di mana Pak Wahyu ini seorang tukang bakso, bakso keliling, tapi dia punya resep saus sambal sendiri cuy. Jadi baksonya ini banyak diminati karena ya enak gitu kan. Saus sambal Pak Wahyu ini beda sendiri karena dia punya resep sendiri gitu kan, racikan sendiri. Nah, pada suatu ketika Pak Wahyu sedang berjualan, ada satu pelanggan setia Pak Wahyu, ya cukup berduit lah, orang kaya juga gitu kan ya. Namanya Pak Tama. Ini nama samaran juga ya, bukan nama asli. Jadi si Pak Tama ini langganan tuh baksonya Pak Wahyu. Sambil sambil ngobrol-ngobrol, nanya-nanya gitu kan ke si Pak Wahyu. Udah berapa lama nih Pak jualan bakso ini? Udah lama nih Pak. Udah ya hampir 20 tahun kurang lebih, sampai anak-anak dari kecil sampai gede. Ucap si Pak Wahyu ke si Pak Tama. Oh, lama juga ya Pak. Ini bakso Bapak ini beda sih dari yang lain. Ini sambalnya enak gitu kan. Ini buat sendiri apa gimana Pak? Si Pak Tama nanya tuh ke si Pak Wahyu. Ini buat sendiri Pak, resep sendiri. Oh gitu ya. Pak, mau nggak kita join bisnis bareng? Setelah sekian lama, sekian tahun gitulah si Pak Tama ini berlangganan bakso ke Pak Wahyu. Si Pak Wahyu kan berpikir nih, kok tumben-tumbenan nih si Pak Tama ngajak bisnis, tumben-tumbenan kok so akrab gitu kan cuy. Ya namanya juga orang ada maunya lah, pasti so akrab, so kenal, so dekat gitu ya cuy. Lalu setelah itu Pak Wahyu ini pulang berbicara kepada istrinya, kepada istri Pak Wahyu. Pak Wahyu menceritakan ajakan dari Pak Tama untuk bisnis bareng, bukan bisnis bakso ya, tapi sambal. Sambalnya ini ingin diproduksi secara massal, secara banyak supaya high class, naik kelas gitu kan si sambalnya ini cuy. Ya istrinya menyetujui itu karena ini peluang bagus nih. Si Pak Wahyunya sendiri kan udah makin tua tuh, butuh yang namanya ya untuk pensiun, ya butuh untuk masa depan anak-anaknya, juga butuh bisnis atau cuan yang lebih gede gitu kecil lah. Karena melihat peluang ini mungkin nggak akan datang untuk kedua kalinya. Lalu Pak Wahyu datang ke Pak Tama mengiyakan. Nah setelah itu dibuatlah kesepakatan atau perjanjian gitu kan cuy, antara Pak Wahyu dan Pak Tama tentang sambal ini gitu kan. Sambal ini bernama, kita ini nama samaran ya cuy, sambalnya bukan sambal kita kasih nama palsu lah gitu kan cuy ya. Ini kan hanya cerita gitu kan cuy ya, saya nggak sebutkan nama sambal aslinya. Ini sambalnya merek Naga Api gitu kan cuy. Jadi nah dikasih merek lah si sambal ini Naga Api, hasil kesepakatan dari Pak Wahyu dan Pak Tama. Nah jadi dalam perjanjian itu si Pak Wahyu ini mendapatkan omset 60%, si Pak Tama 40%, karena yang mengelola usaha bisnis ini adalah si Pak Tama dan resepnya adalah resep dari Pak Wahyu. Pak Wahyu yang punya resep tersebut.
Seiring berjalannya waktu, berjalan dan akhirnya maju tuh sambal naga api ini maju gitu kan ya. Si Wahyu seneng dari yang asalnya cuma tukang bakso biasa gitu kan cuy, melejit gitu kan menjadi seorang pengusaha bisnismen gitu kan. Kapan lagi dia punya uang sampai ratusan juta bahkan miliaran gitu cuy dari dagang sambal doang, karena emang sambalnya enak gitu. Makin tahun dirasa si Pratama ini merasa, aduh, Pak Wahyu diem aja di rumah dapat omset dari ini kok enak banget gitu kan. Sedangkan semua yang mengelola adalah si Pratama, karena emang di perjanjian awal emang seperti itu. Kenapa Pak Wahyu mendapatkan lebih besar ya karena resepnya ya dari Pak Wahyu. Pratama hanya mengelola gitu kan. Nah setelah itu terjadilah atau terpikirlah sebuah hal picik gitu kan, yang hal picik ini ya sudah kita bisa tebak lah apa yang akan dilakukan oleh Pratama. Ingin mengakuisisi gitu kan, mengakuisisi sambal naga api yang dimiliki oleh Pak Wahyu, atau ingin mengambil semua gitu kan, aset-asetnya ingin semua Pratama miliki lah. Ya namanya juga orang udah bisnis gitu kan, ada aja kayak gitu kan. Lalu setelah itu si Pak Wahyu ini gimana ya? Dia kan bukan orang bisnismen yang lihai, cerdas, pandai gitu kan. Dia hanya peracik saja gitu kan saus sambal itu. Ya, bisa dikibuli lah. Pertama sahamnya diambil 10%. Udah 10% diambil lagi 20 sampai akhirnya sampai di titik terendah Pak Wahyu cuma punya saham 10%, dan itu juga resepnya sudah diambil tuh oleh si Pratama dengan berbagai macam cara lah. Di dunia perbisnisan saya juga nggak tahu sih, nggak ngerti gimana dunia perbisnisan itu, karena kan waktu itu cuy banyak kasus-kasus juga yang perusahaan-perusahaan itu brand A, brand B, brand C itu aslinya bukan milik orang itu gitu kan, tapi kan bisa diambil gitu kan, banyak ya seperti itu. Nah pada akhirnya si Pak Wahyu ini punya saham cuma 10% cuy. Dari yang asalnya itu 60% gitu kan cuy. Resep udah diambil tuh. Pokoknya udah di genggaman Pratama lah. Akhirnya terdepak Pak Wahyu itu dari PT Sambal Naga Api itu terdepak. Udah tuh. Pak Wahyu di sana ngahulang gitu kan cuy. Kalau bahasa Jermannya itu ngahulang, ngelamun gitu. Loh kok bisa kayak gini sih? Saya udah percaya ke si Pratama, udah menganggap dia seperti saudara, teman, rekan bisnis. Ya namanya dunia bisnis ya memang ada kejam-kejamnya seperti itulah. Lalu setelah itu, oke, Pak Wahyu nggak bisa berdiam diri, Pak Wahyu harus bangkit. Dan akhirnya Pak Wahyu membuat saus sambalnya sendiri, yang diberi nama lidah api. Itu kan naga api, ini lidah api. Yang dimana sambal lidah api ini yang nggak jauh beda dong rasanya sama naga api, karena Pak Wahyu yang tahu resep otentik dari si sambal ini cuy. Bikin tuh tradisional lah bikinnya, nggak kayak si Pratama yang udah pakai mesin gitu kan, udah istilahnya udah modern. Pak Wahyu merintis dari karyawan 5 orang, 10, dan itu juga penjualannya nggak terlalu signifikan lah, karena itu hanya pelanggan-pelanggan yang memang kenal ke Pak Wahyu lah. Dan yang jadi ininya cuy, yang jadi problemnya ini cuy, yang jadi masalah adalah Pak Wahyu menjual sambal lidah apinya itu di bawah harga naga api dengan rasa yang sama. Otomatis konsumen, distributor pindah tuh ke si Pak Wahyu. Ngapain gue beli sambal naga api kalau ada sambal lidah api yang rasanya sama, harganya lebih murah? Ya jelas pasti lebih murah dong, gitu kan. Kenapa bisa lebih murah seperti itu? Ya Pak Wahyu tidak ada maintenance untuk perbaikan istilahnya mesin, dan karyawan harus membayar banyak, enggak.
Dan Pak Wahyu juga bikinnya nggak banyak gitu kan, terbatas. Nah setelah itu Pak Tama mendengar tuh kabar Pak Wahyu ini membuka sambal, dan ada beberapa distributor atau konsumen si sambal naga api ini beralih ke Pak Wahyu, ke sambal lidah api cuy. Nah setelah itu usaha Pak Wahyu mulai naik tuh dikit-dikit tuh, lumayan tuh. Nah di sini anak Pak Wahyu yang bernama Nia dan anak Pak Tama bernama Jian, ini waktu Pak Tama dan Pak Wahyu masih akur tuh cuy, masih bisnis bareng, Nia dan Jian ini dijodohkan lah, ya dikenalkan, dijodohkan dengan harapan kalau mereka menikah nanti hubungan semakin erat lah. Ternyata fakta di lapangannya ya tidak seperti itu cuy, gitu kan. Pecah kongsi, akhirnya bapaknya Wahyu melarang Nia dekat lagi dengan Jian, dan sama juga tuh Pak Tama melarang Jian dekat dengan Nia gitu kan. Karena udah beda kongsi cuy, udah pisah lah gitu kan. Tapi Nia dan Jian udah terlanjur dekat, ya udah terlanjur ada perasaan juga gitu kan cuy, ada perasaan suka satu sama lain. Nah setelah itu Jian ini ya karena udah suka sama Nia, membantu tuh Jian membantu Nia memberikan daftar-daftar konsumen atau distributor yang agak besar tuh, biar diambil lah sama Pak Wahyu, karena Jian juga kasihan kok jadi gitu sih bapaknya si Jian dengan bapaknya Nia, Pak Tama dan Pak Wahyu kok jadi bermusuhan sekarang gitu kan, masalah bisnis ini gitu kan. Ya udah tuh dibantulah oleh si Jian, dikasihkanlah distributor cukup besar yang ngambil sambal ke Pak Wahyu. Ketahuan tuh si Pak Tama, marah dong si Pak Tama ke si Jian, makin marah tuh. Si Pak Tama bilang ke si Jian, udah mulai sekarang kamu jangan deket-deket lagi dengan Nia, apalagi kamu ngasih-ngasih daftar distributor konsumen papa gitu kan. Oh, ngambek. Nah setelah itu Jian curhat tuh ke si Nia, gue dimarahin nih sama si papi gitu kan, dimarahin karena ngasih list distributor yang bisa ngambil sambal di bapak lo gitu kan. Dan akhirnya beberapa minggu kemudian si Pak Wahyu ini tiba-tiba ngahulang cuy, atau melamun lah bahasa Indonesianya, ngahulang bahasa Jerman, melamun gitu kan, melamun tarik. Istrinya Pak Wahyu ini melihat, si bapak kenapa ya, kok jadi banyak melamun, apakah karena masalah bisnis ini gitu kan. Dan akhirnya si bapaknya Nia ini, si Pak Wahyu ini cuy, ngelamun, ngehulang, dan sekarang sudah tidak terkendali, dalam artian agak-agak jadi stres gitu kan cuy masuknya. Pernah satu kejadian, bapaknya Nia ini, si Pak Wahyu ini mandi di kamar mandi, keluar dari kamar mandi tanpa pakai handuk, bulucun, bugil aja gitu kan cuy, lempeng aja, keluar masuk ke tempat produksi gitu kan, nggak ini, sambil seperti tatapannya yang kosong gitu kan cuy. Otomatis karyawan di sana kan pada teriak gitu kan, melihat Johnny-nya si Pak Wahyu, wah gitu kan, teriak di sana. Nah setelah itu ibunya Nia, istrinya Pak Wahyu ini, membawa tuh Pak Wahyu ke dokter. Dokter menyarankan untuk ke psikiater, lalu dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah di rumah sakit jiwa ini agak lumayan tuh si Pak Wahyu, agak tenang, agak nggak terlalu ngahulang ngalamun terus gitu kan cuy, bisa terkendali lah, lalu diberikan obat oleh dokter, mulai membaik. Tapi lama-kelamaan ada kejadian yang aneh gitu kan di pabriknya ini. Tiba-tiba bahan-bahan untuk sambal itu membusuk cuy. Bahkan sambal-sambal lidah naga yang udah dikemas botol itu membusuk cuy. Bahkan konsumen atau distributor itu pada komplain, kok sambalnya seperti ini sih gitu kan.
Lalu setelah itu di rumah si Pak Wahyu ini ada ular cuy. Ular hitam besar yang masuk gitu kan cuy, masuk ke daerah produksi sambal cuy. Karena sebelumnya nggak ada hewan-hewan liar di rumah itu gitu. Lalu setelah keluar dari rumah sakit jiwa, pulang lagi ke rumah, memburuk lagi keadaannya cuy. Lalu dibawa lagi tuh ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa tenang lagi, bagus lagi kondisinya cuy. Jadi ketika dia pulang ke rumah, kondisinya itu memburuk gitu. Ketika di luar rumah dibawa ke rumah sakit jiwa, itu tenang, membaik gitu kan, nggak kayak orang stres gitu kan cuy. Lalu Nia ini bercerita kepada Jian gitu kan, bercerita kepada Jian tentang kondisi ayahnya dan kondisi perusahaan ayahnya Sambal Lidah Api ini yang makin menurun gitu kan cuy, makin sepi penjualan lah, bahkan sebagian karyawan sudah diberhentikan. Ya Jian ikut prihatin lah mendengar cerita dari Nia tersebut. Lalu Jian menyarankan coba obati secara spiritual gitu kan cuy, atau ya diruqyah gitu. Lalu Nia dan istrinya Pak Wahyu itu mencari seorang ustadz. Ustadz ini masuk ke pabrik, ke rumahnya si Pak Wahyu. Lalu ustadz ini bertanya gitu kan. Si Pak Wahyu sedang di rumah sakit jiwa ya cuy, nggak ada di rumah. Bertanya gitu kan. Pertanyaan ini seolah-olah, lo kok tahu dari mana gitu ustadz ini kan. Ustadz ini bertanya, apakah di rumah ini ada orang yang tiba-tiba sakit? Ustadz itu bertanya ke Nia dan istrinya Pak Wahyu. Istrinya Pak Wahyu dan Nia menjawab, betul ada Pak Ustadz? Oke, kata Pak Ustadz. Lalu sakitnya itu aneh enggak? Nggak seperti biasanya? Iya betul. Oke. Lalu Ustadz itu bertanya, orang terdekat bukan yang sakitnya? Betul. Lalu Nia menjawab, betul Pak Ustadz, itu ayah saya. Dijelaskan oleh Nia, kondisi ayahnya seperti ini. Oke. Diruqyah tuh, sisi rumah, pabrik diruqyah oleh Ustadz. Ustadz ini lalu bilang, kemungkinan ini ada yang santet lah gitu kan, ada yang nggak suka nih kepada Bapak. Ini masih kemungkinan ya, tapi nanti kita lihat aja apa yang nanti terjadi. Setelah rumah itu diruqyah, pabrik itu diruqyah, pulang tuh Ustadz. Besokannya, di setiap maghrib, setelah maghrib, ada suara burung. Kalau bahasa Sunda itu burung cungcuing gitu kan cuy. Cungcuing. Gimana ya, burung cungcuing ada cuy. Ada suara itu. Udah tuh. Para pekerja lagi. Tiap maghrib seperti itu, ada suara burung terus. Lama-kelamaan kesal tuh kan. Kok setiap maghrib ada suara burung itu, berisik lagi. Mencari tuh sumber suara burung itu di mana. Ternyata cuy, burung itu berada di atas, di lantai 2. Si burung itu sudah mulai sudah mulai mau mati gitu kan cuy, tapi sudah mulai sekarat, tapi dia masih bersuara kencang. Dicari itu kan, ketemu. Setelah ketemu, dan anehnya cuy, setelah burung itu tertangkap atau ditemukan, di burung itu ada semacam kayak tulisan Arab, yang dimana Arabnya itu Arab gundul, saya nggak tahu artinya, tapi setelah Nia bertanya kepada Ustadz ini tulisan apa? Lalu Ustadz itu jawab, ini tulisan mantra sihir gitu kan. Jadi santet itu ada yang ditanam, ada yang disimpan di tempat tinggi. Kalau disimpan di tempat tinggi itu berarti, wah ini santetnya parah, ini pengen ngehabisin atau membuat seorang itu mati lah gitu kan cuy. Nia kaget tuh di situ. Ustadz ini nanya, apakah Bapak punya masalah sama siapa? Lalu Nia ini teringat, oh ini mungkin konflik permasalahan dengan Pak Tama. Lalu Nia mendatangi Jian bertanya, Bapak kamu, langsung nuduh tuh sini ya tuh, Bapak kamu nyantet Bapak aku ya? Lalu Jian menjawab, nggak gitu dong Nia, gitu kan, kata si Jian. Bapak aku orangnya itu modern, nggak percaya hal-hal seperti itu, apaan sih gitu kan. Emang Pak Tama ini orangnya realistis lah, yang nggak percaya kayak gituan lah, karena dia emang pekerja keras kan gitu, seperti itu. Jian nggak terima tuh tuduhan dari Nia.
Lalu Pak Ustadz bilang, burung ini buang keluar, biarkan dia hidup sampai dia terbang. Nanti setelah dia terbang, dia akan kembali ke pemiliknya. Dan ini tulisan mantra itu yang digulung, diikat di kaki burung itu, dibakar tuh sama Pak Ustadz. Dan akhirnya si Pak Wahyu ini pulang dari rumah sakit jiwa. Setelah pulang ke rumah, membaik tuh kondisinya Pak Wahyu itu, alhamdulillah pelan-pelan membaik. Tapi harus dibantu dengan obat dari dokter, dari psikiater. Kata si Pak Ustadz, ruqyah tetap dijalankan, tiap maghrib Bapak di ruqyah mandiri gitu kan oleh keluarganya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Obat dari dokter tetap dimakan. Jadi spiritualnya ada, medisnya juga ada gitu kan. Nah, setelah itu bangkrut tuh. Cap lidah api itu benar-benar bangkrut. Dan karena Jian kasihan melihat Nia dan kasihan melihat karyawan-karyawannya bapaknya si Nia ini, bapaknya Pak Wahyu ini, diambil lah gitu kan. Diambil oleh Patama, karyawan-karyawan ini untuk bekerja di perusahaan Patama. Dan akhirnya gulung tikar tuh cuy. Nah, persaingan lidah api dan naga api ini selesai itu sampai di situ. Setelah itu ya sambal naga api terus melejit aja. Ya Pak Wahyu akhirnya menjual seluruh asetnya yang ada di kota, lalu dia balik lagi ke kampung menikmati masa tuanya, dan Nia pun akhirnya menikah dengan orang lain gitu kan. Yang dimana orang lain ini ya baiklah, alhamdulillah dapat yang baik gitu kan. Nah, itu tuh cerita dari konflik dua sambal api-api gitu kan. Gimana menurut kalian?